Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang paradigma waktu. Suatu hal yang sebenarnya dari lama udah pengen aku bahas karena udah nyangkut di kepalaku mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ke belakang. Yang itu berawal dari suatu shorts dari YouTube-nya Pak Gita Wirjawan, In Game. Aku lupa siapa narasumbernya, yang jelas dia tuh bilang kalau paradigma waktu di Indonesia itu singkat gitu. Dimana ketika di usia 30 kita tuh harusnya udah settle, sudah punya pekerjaan tetap, udah punya rumah, udah punya pasangan, udah punya kendaraan. Sementara dia membandingkan dengan orang-orang di Eropa atau di Amerika, orang-orang di sana tuh di umur 40 itu masih bisa untuk memulai ulang karirnya gitu, masih bisa start over, memulai ulang lagi. Sementara di kita tidak gitu. Dan ini aku kaitkan dengan pengalamanku sendiri ya, dengan pemikiranku sendiri bahwa memang kayaknya di Indonesia sendiri waktu berasa lebih cepat dan lebih singkat gitu. Jadi kita terbiasa untuk terburu-buru untuk mengejar apapun. Mengejar karir, mengejar pendidikan, dan semua itu seperti ada polanya gitu, dimana banyak kita tahu kalau sekarang di usia 25 itu tuh udah sedikit sekali penerima kerja yang sudah sedikit sekali pekerjaan yang bisa kita lamar jika usia kita sudah di atas 25 gitu. Mostly pekerja-pekerja di Indonesia itu memulai karirnya itu di usia sebelum 25 gitu. Jadi kalau udah setelah 25 biasa udah ada karir yang jelas, udah ada jalurnya lah gitu. Tinggal menjalani aja. Dan ini sedikit membuatku tersentak gitu karena tahun ini usiaku 24 dan tahun depan bakal 25. Yang dimana itu adalah usia pensiun bagi para pencari kerja di Indonesia. Karena tadi susahnya mencari kerja di usia di atas 25 di Indonesia itu sudah menjadi concern banyak orang gitu. Jadi peluangnya semakin sedikit pun pekerjaan yang tersedia semakin sedikit dan belum tentu dapat menghidupi juga gitu. Ini yang membuatku semakin takut tentang masa depanku sendiri. Aku nggak tahu ini relate dengan orang-orang seusia aku atau enggak ya, atau memang ada beberapa orang yang enggak kok, aku aman aja udah ada karirku gitu. Ya it's okay gitu. Tapi untuk kebanyakan orang mungkin untuk di usia yang segini yang masih memikirkan karirnya dan belum tahu mau jadi apa gitu. Ini tuh jadi hal yang membuatku takut dan resah di waktu yang bersamaan. Karena dengan sedikitnya waktu yang kita punya dan tekanan sosial akan hidup yang baik sebelum usia 25 atau setelah usia 25, itu tuh semakin membuatku merasa apa iya ya hidup ini memang singkat gitu. Karena ketika kita masih sekolah kita belum merasakan hidup. Jadi bisa dibilang selama 17 atau 18 tahun hidup kita itu mesti ditanggung orang tua kan. Jadi kita belum merasakan apa itu hidup sebenarnya. Nah, setelah kita lulus, bahkan saat kita masih kuliah kita belum merasakan kehidupan seperti apa. Tapi setelah kita lulus kuliah dan kita menghadapi real life, baru kita merasakan hidup itu seperti apa. Jadi bisa dibilang kalau bagiku hidup mungkin baru dimulai di usia berapa usia lulus? 22, 23. Hidup baru dimulai. Walaupun ada beberapa orang yang bilang kalau life begin at 40 gitu. Hidup dimulai ketika usia 40. Yaitu mungkin fase hidup selanjutnya yang belum aku rasakan dan nggak tahu akan aku rasakan apa enggak karena umur nggak ada yang tahu. Yang jelas di usia sekarang ini, early 20 ini, aku merasa hidup baru saja dimulai gitu. Jadi kehidupan seperti menantang kita di depan gitu. Dan ketika dipikir-pikir lagi, usia produktif itu paling hanya sampai 50 ya. 50 ya 55 tahun lah mungkin produktif gitu. Dari situ aku tahu kalau spend waktu kita untuk hidup atau menikmati hidup atau menjalani hidup yang sebenar-benarnya hidup, di mana kita bekerja, di mana kita mendapatkan penghasilan sendiri, di mana kita bisa membeli barang dengan uang kita sendiri atau menghabiskan waktu untuk keperluan kita gitu. Itu tuh sebenarnya singkat sekali. Hanya 25 tahun. Dan di dalam 25 tahun itu
kita akan merasakan berbagai hal yang mungkin merubah perspektif kita tentang hidup. Bisa jadi bagi beberapa orang hidup akan terasa bahagia, menyenangkan, bermakna. Bisa jadi bagi sebagian yang lain hidup akan terasa lebih pedih, hidup akan terasa lebih sakit, dan hidup akan terasa kejam. Bagi beberapa orang hidup akan terasa adil, bagi yang lain hidup memang tidak adil. Dan itu hal yang wajar sebenarnya, karena apa yang kita pikirkan itu berkembang dari lingkungan, berkembang dari apa yang kita ketahui, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita konsumsi gitu. Dan dari sini aku jadi tahu kalau hidup itu memang singkat. Hidup itu singkat dan dunia itu sempit. Dan karena waktu yang singkat, kita tidak cukup waktu untuk memahami apa arti hidup yang sebenarnya. Atau mungkin belum, karena again, ini usiaku masih menjelang 24, belum 24. Di Oktober nanti 24. Tapi sepertinya aku merasakan kalau aku tuh sudah terlambat. Harusnya aku tuh sudah memikirkan tentang jenjang karirku mulai SMP gitu. Dan memang sih aku memikirkannya mulai SMP, tapi aku tidak menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin tidak rezekiku saja untuk menjalani apa rencanaku. Perlahan aku sadar kalau rencana-rencana yang dibuat itu perlahan-lahan gugur satu persatu gitu. Entah karena situasi, entah karena perubahan pola pikir, entah karena ekonomi. Yang jelas rencana-rencana yang sudah dibuat dengan matang gitu ternyata harus gugur satu persatu, dihadapkan dengan realita. Dan sekarang aku berada di persimpangan jalan. Apakah aku harus merencanakan ulang, membuat rencana jangka panjang lagi, atau aku hanya menjalani hidupku untuk hari ini dan besok, atau paling lama untuk hari ini dan sebulan ke depan dan 3 bulan ke depan. Karena aku menganggap tekanan sosial terhadap diriku sendiri itu tinggi. Gak tahu ya ini perasaanku atau memang realitanya seperti itu. Mungkin ini perasaanku saja. Tapi aku selalu merasa ditekan oleh lingkungan, oleh keluarga gitu. Ketika kita harus menjadi seseorang, kita harus punya karir, kita harus punya kehidupan yang normal seperti orang-orang gitu, tidak seperti sekarang yang kerjaannya bisa dibilang belum ada jenjang karirnya. Itu juga yang membuatku berkali-kali berpikir, sebenarnya hidup ini untuk apa gitu. Aku gak menikmati hidup sebagaimana hidup harus dinikmati gitu. Aku merasa kalau aku hidup untuk mencapai, hidup untuk mendaki. Benar sih, gak salah. Lagi-lagi ini bukan tentang benar dan salah, tapi mendaki terus menerus tanpa menikmati apa yang sudah dilewati atau apa yang sudah dicapai, itu tuh sedikit melelahkan. Dan aku seperti mengambil kesimpulan kalau hidup itu memang tentang menjalani aja. Kita gak pernah tahu ke depannya akan menjadi seperti apa. Yang menjadi tugas kita adalah bertahan dan menjalani dulu aja. Ini adalah motivasiku untuk terus bertahan, karena aku gak tahu ke depannya di hidupku akan kayak apa. Bisa aja aku menjadi gelandangan gembel yang hidup di depan toko-toko beralaskan kardus, bisa. Atau mungkin bisa saja di masa depan aku memiliki rumah, kendaraan, dan hidup yang layak, bisa. Atau aku menjadi kalangan menengah ke bawah. Ini kayaknya probabilitas paling tinggi sih. Menengah ke bawah yang hidup biasa-biasa saja, yang mencari kebahagiaan bukan dari kemapanan tapi dari rasa syukur yang dimiliki. Ya apapun itu ke depannya, waktu yang akan menjawab.
dan aku sendiri cuma bisa bertahan. Dan video ini juga ditujukan untuk orang-orang yang mungkin sudah lelah dengan hidupnya, gak tahu harus ngapain, hidup kok gini-gini aja. Ini video ini untuk kalian dan untuk diriku, kalau tugas kita bukan untuk menjadi apa-apa di dunia ini. Tugas kita hanya untuk bertahan dan terus bertahan semampu kita. Karena kita nggak tahu ke depannya apa yang akan dunia sajikan untuk kita, apa yang akan dunia berikan untuk kita. Karena kita tidak tahu, ya kita harus bisa bertahan untuk tahu, sambil mencari kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video kedepannya. Dan aku akan tetap mempertahankan format monolog ini. Kenapa monolog? Nanti akan aku ceritakan di video selanjutnya atau di video-video berikutnya. Oke, segitu aja. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. Thank you.